Yang bimbang yang menentukan. Pemilih bimbang di Pilkada Jateng 2024 bisa jadi menentukan pemenang duel sengit dua jenderal yakni Andika Perkasa dan Ahmad Lutfi. Siapa saja mereka yang tergolong masih bimbang dan bagaimana hitung-hitungannya? Survei Pilkada Jateng yang diselenggarakan Litbang Kompas pada 15 hingga 20 Oktober 2024 mencatat persaingan ketat elektabilitas antara Andika Perkasa Hendrar Prihadi 28,8% dan Ahmad Lutfi Taj Yassin 28,1%. Di atas kedua angka ini ada angka besar yaitu 43,1% responden yang belum menentukan pilihannya atau undecided voters. Pemilih bimbang ini menjadi aset potensial suara. Melihat rekam jejak pemilu di Jateng, tingkat partisipasi pemilih Jateng selalu tinggi, yaitu pada Pilpres 2024 mencapai 83% dan Pilpres 2019 sebesar 80%. Fakta di atas juga mengindikasikan dalam sisa waktu hingga hari pemungutan suara akan menjadi momentum persaingan yang ketat antara kedua paslon untuk menarik hati para pemilih bimbang di Jateng. Oke, sekarang kita bedah siapa saja calon pemilih bimbang dan faktor apa saja yang memengaruhi preferensi politik mereka. Berdasarkan kelompok generasi responden, tampak bahwa semakin senior usia responden, proporsi pemilih bimbang semakin tinggi. Dalam kelompok generasi baby boomers atau berusia 58 tahun ke atas mencapai 54,6%. Sebaliknya, terdapat 38,3% pemilih bimbang dalam kelompok generasi Z atau 17 hingga 27 tahun sekaligus menjadi yang terendah. Data ini dapat dimaknai bahwa antusiasme tinggi ditunjukkan calon pemilih muda. Rasanya sih ini tidak lepas dari euforia mereka menggunakan hak politiknya. Di sisi lain, pemilih senior menunggu waktu yang benar-benar tepat untuk memilih calon gubernur. Berikutnya tak kalah menarik mengamati potret pemilih bimbang di Jateng berdasarkan kelompok sosial dan pendidikannya. Dari sudut pandang ini, kelompok responden kelas bawah menunjukkan kebimbangan yang paling tinggi mencapai angka 45,1%. Sedangkan responden berpendidikan dasar angkanya 45,3%. Ini mengindikasikan salah satunya soal sosialisasi dan kampanye tim pasangan calon belum menyentuh masyarakat kelas bawah dan berpendidikan dasar. Variabel lain yang dapat digali untuk melihat posisi pemilih bimbang adalah alasan belum menentukan. Dua alasan paling tinggi penyebab responden belum memilih yakni menunggu proses kampanye serta menanti rekomendasi dari pihak yang dipercaya. Tak kurang dari 42,9% responden yang belum memilih beralasan menunggu proses kampanye dan debat. Bulan November ini masih tersisa 2 kali debat Pilkada Jateng. Dapat dibaca, mungkin saja sebenarnya para calon pemilih sudah punya pilihan calon gubernur dalam hatinya, tetapi masih mengamati proses politik untuk menebalkan keyakinan atas pilihan tersebut. Selanjutnya terdapat 11,6% responden yang menyatakan menunggu saran dari pihak yang dipercaya sebagai alasan belum memilih. Artinya, selain kemampuan para kandidat menarik simpati selama sisa waktu kampanye, pemilih bimbang pun mempertimbangkan rekomendasi dari pihak yang dipercaya. Soal pihak yang dipercaya selain orang terdekat, faktor sosok mantan Presiden Joko Widodo tidak dapat dilepaskan dari perhitungan. Dari hasil survei, terdapat 43,9% responden yang akan mempertimbangkan kandidat yang didukung Jokowi. Akhir pekan lalu, Jokowi terlihat makan bersama dengan Prabowo. Di rumah makan yang sama juga terlihat Lutfi. Apakah ini ada kaitannya dengan dukung-mendukung Cagup? Dengan simulasi sederhana, 43,1% pemilih bimbang dikurangi 20% pemilih yang diasumsikan tidak menggunakan hak suaranya. Artinya, masih ada sedikitnya 23% suara pemilih bimbang yang akan diperebutkan oleh pasangan Andika Hendi dan Lutfi Taj Yassin. Siapa yang dapat tambahan suara ini?